Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Nonin, tempat kita membedah fakta, data, dan logika seputar penyelenggaraan haji di dunia Islam. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu supaya tidak ketinggalan update investigasi terbaru seputar Haji 2026. Sahabat, kabar terbaru datang dari Pakistan, negara dengan penduduk muslim besar, namun kali ini justru tengah panik. Bayangkan, 16.000 kuota haji khusus yang disediakan pemerintah Pakistan untuk skema swasta ternyata belum terisi, padahal batas pendaftarannya segera berakhir pada 17 Oktober 2025. Padahal, total kuota haji Pakistan mencapai 179.210 jamaah, terdiri dari 60% program pemerintah dan 40% swasta. Tapi anehnya, ribuan kursi itu dibiarkan kosong, tidak laku. Di saat yang sama, di Indonesia justru sebaliknya. Setiap tahun, jutaan orang rela menunggu hingga 40 tahun hanya demi satu kursi haji. Kuota habis dalam hitungan jam, dan daftar tunggu semakin mengular panjang. Mengapa bisa sebaliknya? Apa yang salah dengan sistem Pakistan? Dan apa yang membuat Indonesia justru rebutan, meski biayanya terus naik? Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ada beberapa alasan besar mengapa ribuan kuota haji di Pakistan justru sepi peminat. Pertama, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok tajam. Inilah akar masalah yang paling nyata. Hampir seluruh kebutuhan haji, mulai dari tiket pesawat, akomodasi hotel, hingga layanan di Arab Saudi, dibayar menggunakan mata uang asing. Ketika nilai rupiah merosot, biaya haji otomatis melonjak tinggi. Akibatnya, banyak calon jamaah yang memilih menunda keberangkatan karena tidak sanggup menanggung kenaikan harga tersebut. Kedua, adanya aturan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji 2026. Mulai dari sistem pendaftaran digital penuh, pemeriksaan kesehatan global, hingga penghapusan kemudahan bagi jamaah lansia yang tak memiliki pendamping medis. Aturan ini dinilai memberatkan sebagian warga Pakistan, terutama yang sudah lanjut usia dan tidak terbiasa dengan sistem online. Ketiga, pemerintah Pakistan lambat mengumumkan biaya dan regulasi resmi. Padahal masyarakat butuh kepastian agar bisa menyiapkan dana atau memutuskan sejak dini. Keterlambatan ini membuat calon jamaah memilih menunggu, apalagi setelah banyak kasus penipuan travel di masa lalu. Dan keempat, munculnya krisis kepercayaan terhadap operator swasta. Setelah kasus visa gagal di tahun 2024 dan 2025, banyak calon jemaah merasa khawatir sistem baru yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya transparan. Kombinasi dari 4 faktor ini membuat antusiasme masyarakat Pakistan turun drastis. Akibatnya, hingga batas waktu hampir habis, 16.000 kursi haji swasta masih kosong. Situasi yang sangat kontras jika dibandingkan dengan Indonesia yang selalu kelebihan pendaftar setiap tahunnya. Sekarang, mari kita beralih ke Indonesia, negara dengan antusiasme haji tertinggi di dunia. Setiap kali pendaftaran dibuka, kuota reguler langsung ludes dalam hitungan jam. Tak peduli berapa biayanya, tak peduli berapa lama menunggu. Bahkan, ada calon jemaah yang mendaftar sejak 40 hingga 50 tahun lalu, namun hingga kini belum juga berangkat ke Tanah Suci. Fenomena ini sungguh kontras dengan Pakistan. Di sana, ribuan kursi kosong tak terisi, sedangkan di Indonesia, jutaan orang rela antri puluhan tahun demi satu tiket menuju Baitullah. Mengapa bisa begitu? Jawabannya ada pada sistem dan pengelolaan dana hajinya. Pakistan menggunakan sistem murni. Siapa yang siap membayar penuh, langsung berangkat. Tidak ada subsidi, tidak ada keringanan. Akibatnya, ketika nilai tukar rupiah anjlok, biaya haji melonjak, dan masyarakat menengah ke bawah pun menunda keberangkatan. Sementara di Indonesia, situasinya berbeda. Kita memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji
atau BPKH, lembaga yang menghimpun setoran awal jemaah dan mengelolanya dalam bentuk investasi syariah. Dari keuntungan investasi inilah muncul nilai manfaat yang digunakan untuk menutup sebagian biaya haji. Dengan kata lain, jemaah Indonesia hanya membayar sebagian dari total biaya sebenarnya. Sistem ini membuat biaya haji terasa lebih ringan dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Tapi di sisi lain, sistem ini juga membawa tantangan besar, ketergantungan pada hasil investasi. Jika ke depan hasilnya menurun, bisa jadi pemerintah harus menaikkan setoran jemaah. Jadi, meski sistem Indonesia lebih inklusif, ia tetap perlu diawasi agar keberlanjutan dan transparansinya tetap terjaga. Ada satu perubahan besar yang diam-diam mulai mengguncang sistem penyelenggaraan haji dunia, yakni diberlakukannya sistem kuota real-time oleh pemerintah Arab Saudi mulai musim haji 2026. Kalau dulu, setiap negara punya waktu panjang untuk mengisi kuotanya, kini semuanya bergerak cepat dan serba digital. Artinya, siapa yang lambat akan kehilangan jatahnya. Sistem ini memungkinkan Arab Saudi memantau secara langsung berapa banyak kursi yang sudah terisi dari tiap negara. Jika suatu negara terlihat lambat dalam mengisi kuotanya, seperti yang terjadi di Pakistan, kuota tersebut bisa langsung dialihkan ke negara lain yang lebih siap dan antusias. Dalam kasus Pakistan, 16.000 kursi kosong di skema haji swasta bukan hanya angka di atas kertas. Itu bisa berubah menjadi kesempatan emas bagi negara lain, terutama yang punya daftar tunggu panjang seperti Indonesia, India, dan Bangladesh. Bayangkan, ribuan calon jamaah tambahan dari negara lain bisa berangkat lebih cepat hanya karena Pakistan tak mampu memenuhi jatahnya tepat waktu. Namun di balik peluang itu, ada pesan serius. Era kompetisi kuota haji telah dimulai. Negara yang tertib, cepat, dan transparan akan diuntungkan. Sebaliknya, negara yang lamban, penuh birokrasi atau tidak siap secara digital, akan kehilangan haknya tanpa bisa protes. Sistem ini juga menjadi bentuk efisiensi global. Tidak ada lagi kursi kosong yang terbuang, karena setiap slot akan segera dialihkan ke yang siap berangkat. Jadi, bagi Indonesia, momentum ini harus jadi alarm penting. Jika ingin mendapatkan kuota tambahan, maka pengelolaan data, pendaftaran dan pelunasan haji harus semakin cepat, transparan dan terintegrasi. Inilah wajah baru sistem haji dunia, digital, dinamis, dan kompetitif. Dari kasus Pakistan ini, ada dua pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya transparansi dan kejelasan biaya sejak awal. Calon jemaah harus tahu pasti berapa biaya totalnya agar tidak ragu atau terjebak oleh agen tak resmi. Kedua, pentingnya kemandirian finansial jemaah haji. Pakistan tak mengenal subsidi, semua biaya ditanggung pribadi. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar biaya ditopang oleh nilai manfaat investasi. Namun pertanyaannya, sampai kapan sistem subsidi ini bisa bertahan di tengah biaya haji yang terus naik setiap tahun? Apakah ke depan, dana haji kita akan cukup kuat jika terus digunakan menutup selisih harga? Kabar tentang 16.000 kursi kosong di Pakistan bukan sekadar angka. Ini adalah potret dua dunia yang berbeda. Satu negara kekurangan pendaftar, satu lagi kelebihan antrian. Pakistan punya kuota melimpah, tapi sepi peminat. Indonesia, sebaliknya, peminatnya membludak, tapi jatahnya terbatas. Kini, tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tapi soal transparansi, manajemen, dan efisiensi dana haji. Kapan Indonesia bisa menyeimbangkan tiga hal itu? Kalau kalian setuju bahwa pengelolaan haji harus lebih terbuka dan efisien, tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Apakah sistem seperti Pakistan lebih ideal, atau justru model Indonesia yang lebih adil bagi rakyat kecil? Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak orang paham tentang dunia perhajian global. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju Baitullah. Amin.